Nah, ini dia guys, sudah aku toplesin, dapat 3 toples ya kan. Jadi satu adonan tadi itu dapat 3 toples kayak gini. Aku ngerjainnya hampir 5 jam cuma dapat 3 toples, bayangkan. Kemudian ini ada sisa 3 japrem ya, jatah preman. Lihat bawahnya matang sempurna. Bawahnya matang sempurna, bawahnya matang sempurna. Ayo kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Lumer. Manisnya pas. Selain nanasnya enak. Pokoknya nastar terdabes. Oke. Ini bahan-bahan yang biasa aku pakai ya. Maizena pakai merek yang ini, terus susu bubuk pakai Indomilk. Tepungnya pakai kunci biru, butternya pakai Blue Triangle ya, creamy butter. Terus margarinnya pakai Palmia Royal, tapi lebih bagus pakai Blue Band Cake and Cookies. Terus vanilanya aku pakai Johnson vanilla. Terus ada telur 3 butir. Ini tadi maizena dan susu udah di situ ya. Oke. Satu lagi ya, gula halusnya pakai yang ini nih. Pertama kita ayak dulu gula halus 70 gram ya. Wajib diayak ya kalau gula halus karena dia bibirinjilan ya. Oke. Oke. Terus kita nolkan lagi timbangannya. Oke, kita masukkan margarin 100 gram. 99. Oke. 97. Oke, margarin udah. Kemudian kita masukkan butter 170 gram. Blue Triangle ini enak banget ya. Samalah kayak Wisman. Tapi kalau Wisman kan mahal sekali. 140, 150. 174 lebih sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita kocok pakai whisk aja ya. Gini-gini aja kocoknya. Nggak usah pakai mixer. Sampai gulanya itu nggak kelihatan ya. Nah, gulanya udah larut kan. Jangan di mixer ya. Kalaupun mau di mixer 30 detik aja. Terus kita masukkan telur ya satu-satu. Kita aduk. Kemudian kita masukin vanila ya. Wajib ya vanila ini supaya wangi. Kita aduk lagi. Sudah, kita masukkan tepung maizena dan susu bubuk ya. Kita aduk. Nah, setelah ini si whisknya diganti dengan spatula karena nggak bakal kuat. Itu kan muncrat. Nah, whisknya ganti dengan spatula, bisa dengan yang lebih besar ya. Setelah ini kita masukkan tepung ya, separuh-separuh. Jangan lupa tepungnya diayak. Kita aduk.
pelan-pelan aja aduknya, nggak usah nafsu. Nah, setelah tercampur kita masukkan sisa tepung ya. Tepungnya 400 gram ya guys, tepung kunci biru guys. Oke, habiskan saja gelasnya biar ramai. Salah ya. Oke, sudah habis. Kita aduk kembali, jangan lupa aduknya nggak usah nafsu, nggak usah pakai tenaga kuda, nyantai aja, slow man, santuy. Oke, santuy aja kakak. Oke, seperti ini pemirsa, santuy men. Kalau mau pakai spatula yang lebih gede juga boleh ya, tapi aku cukup ini aja. Udah deh. Ini udah cukup pemirsa, siap kita cetak ya, kita bulet-buletin. Bentar ya, aku cuci tangan dulu. Nah guys, aku udah cuci tangan ya, ini adonan udah pas, kita sisihkan, kita siapkan timbangan ya guys. Nih. Nah, dan kita siapkan juga isian nanas, tadi aku udah bikin. Ini pakai tusuk gigi yang udah dicuci bersih ya buat nyolek-nyoleknya. Nah, ini kita timbang, aku biasanya beratnya 6 gram ya kakak, atau 6,1 boleh ya. Seperti itu, simpen dulu di loyang, kita timbang-timbangin dulu. Ini 6,7 kebanyakan ya kakak. Oke, 6,3 boleh lah ya, 6,3, 6,5 boleh lah ya. Nah, setelah itu ya aku contohin buat ngasih isiannya ya. Kita bulet-bulet kayak gini guys ya, terus kita pencet tengahnya, kan adonannya pas, enak banget. Terus kita taruh isian di dalamnya ya. Nah, ini kita buletin, nih lakukan sampai selesai. Oke, jadi satu buletan ini bisa menghabiskan waktu 1 menit guys, makanya jangan ditawar kue nastar itu ya. Kalau nggak kebeli udah bikin aja sendiri, titik, segede jebung. Nah guys, ini udah aku timbang-timbang ya, beratnya 6,5 sampai 6,7 gram. Jadi ini bakal aku bulet-buletin satu persatu guys ya. Jadi bikin nastar itu begitu guys. Apa ini? Sangat membutuhkan waktu yang banyak ya. Jadi satu adonan itu aku biasanya menyelesaikannya dalam waktu 4 jam, dan itu cuma dapat 3 toples. Kadang-kadang 4 jam juga belum beres, karena kan dipanggangnya juga 2 kali ya. Setelah setengah mateng diangkat, terus dipanggang, dioles kuning telur, terus dipanggang lagi deh gitu guys ya aja itu. Guys, setelah 1,5 jam ya,
aku ngebulut-bulutin nih. Udah dapat 2 loyang pas. Isinya 8 x 8, 64. Tapi yang ini ada lebih 1 jadi 65. Sekarang saatnya dipanggang suhu 135 derajat Celcius. Oke, lamanya 35-40 menit. Oke, ini setelah dipanggang selama 40 menit ya dengan suhu rendah 135 suhunya. Kita lihat bawahnya ya. Nah, dia sudah 3/4 mateng. Kita tunggu dingin dulu baru kemudian dioles dengan kuning telur, ya kan? Jadi prosesnya masih lama nih guys. Setelah dioles pun nanti harus didiamkan dulu sampai olesannya kering baru dipanggang ulang. Nah, sekarang kita bikin bahan olesannya yaitu 2 kuning telur terus 1 sendok teh susu kental manis ya. Kemudian 2 sendok teh minyak ya, minyak sayur. Tambahin deh dikit ya, soalnya tadi sendoknya masih ada isinya. Oke. Dan ini kita aduk ya. Nah, ini sekarang ada kuasnya nih. Oke pemirsa, oke sekarang kita akan oles ya nastar yang udah dipanggang tadi dan udah didinginkan. Sekarang kita oles menggunakan bahan olesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya 2 kali oles ya pemirsa, tapi aku suka males ya, jadi kita lihat aja, kalau masih ada sisa baru dioles ulang. Seperti itu, bukan dioles tapi dielus ya. Seperti itu pemirsa. Oke guys, udah dioles semua ya. Kok dempet-dempet nih. Nah, ini kita tunggu kering dulu ya. Nanti setelah kering baru nanti dipanggang lagi selama 40 menit dengan suhu 120 derajat ya. Jadi masih panjang ini prosesnya. Ini dia nastarnya, sudah cantik, sudah matang, sudah dingin. Mau aku toplesin ya. Tadi dipanggangnya 2 kali. Setelah dioles ditunggu kering dulu baru kemudian dipanggang ya. Panggang lagi, tadi dipanggangnya sekitar 40 menit dengan suhu 120 derajat ya. Sekarang aku mau toplesin ke sini. Nah, ini dia guys, sudah aku toplesin, dapat 3 toples ya kan. Jadi 1 adonan tadi itu dapat 3 toples kayak gini. Aku ngerjainnya hampir 5 jam cuma dapat 3 toples, bayangkan. Kemudian ini ada sisa 3 japrem ya, jatah preman. Lihat bawahnya matang sempurna. Bawahnya matang sempurna, bawahnya matang sempurna. Ayo kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Lumer. Manisnya pas. Selain nanasnya enak. Pokoknya nastar terdabes. Oke.